Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Jika di video-video sebelumnya saya lebih serius dalam menyampaikan sesuatu, maka di video ini saya akan lebih santai karena ini berupa refleksi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hari ini. Dalamnya juga terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum dan yang sudah saya pernah bahas sebelumnya, tapi hari ini saya akan lebih merefleksi terhadap masa lalu yang pernah terjadi di negara lain atau di wilayah lain. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah, ada ungkapan yang menarik, yakni historia magista vitae, artinya pengalaman adalah guru bagi kehidupan. Oke, kalau kita menarik garis waktu ke belakang jauh ya, dan berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu negara, maka kita bisa mengambil contoh dari Plato, atau ada orang lain yang menyebutnya sebagai Platon. Bahkan Plato ini memang adalah filsuf dari Yunani kuno atau Athena, tapi juga ada ulama yang menyebutkan bahwa mungkin Plato ini adalah salah satu dari nabi yang tidak disebutkan namanya gitu ya dalam ajaran Islam. Tapi sekali lagi, gagasan yang menarik dari Plato ini atau filsafat politik Plato ini menggarisbawahi tentang pendidikan. Dan itu yang ingin saya refleksikan dalam video ini, dan semoga itu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mengambil sesuatu yang baik di masa lalu sehingga kita menjadi negara yang benar-benar makmur, berdaulat, dan bisa maju berkeadaban. Plato hidup di zaman yang sulit karena ketika ia hidup, Athena yang menjadi wilayahnya ketika itu atau polis negara kotanya ketika itu baru saja dihancurkan oleh Sparta atau kalah dalam perang. Sedangkan pemimpin masa lalunya, pemimpinnya ketika itu justru terlibat dalam masalah korupsi atau sistem pemerintahan yang korup, kemudian mengarah kepada gagalnya sistem demokrasi yang dibangun. Kemudian kalau dilihat juga dari aspek masyarakatnya, masyarakat kehilangan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan. Nilai dan norma kemudian dikesampingkan. Bahkan dalam aspek lain, hukum juga kehilangan keadilannya. Hal yang sama kalau kita berbicara tentang hari ini yang dialami oleh Indonesia. Pada 2017 saya juga pernah menulis di Pikiran Rakyat tentang optimisme masa depan, dan saya mencoba menggali bagaimana pemikiran dan pengalaman yang dialami oleh Plato ke dalam masa depan Indonesia ini seperti apa. Dan di tulisan itu saya menemukan bahwa kita masih memiliki semangat dan potensi untuk bisa bangkit, bahkan jauh lebih baik dari Yunani kuno atau kejayaan dari masa Romawi, sistem kerajaan ya, kalau kita berbicara tentang sistem kerajaan, kemudian kekaisaran di Mesir, kemudian di Cina, kita masih memiliki potensi untuk jauh lebih baik dari peradaban mereka. Atau Amerika Serikat, kalau kita berbicara tentang negara modern, kita masih memiliki potensi untuk itu. Apalagi ada bonus demografi di tahun 2045 yang akan dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, catatannya adalah apakah pendidikan kita nantinya akan mampu untuk memperbaiki atau menyiapkan pembangunan kita, menyiapkan generasi 4 di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka atau tidak. Nah, saya ingin menggarisbawahi tentang ini. Di Plato ketika hidup, dia itu membangun suatu sistem pendidikan yang berdasarkan pada 3 gelombang pemikirannya. Jika pendidikan tahap pertama atau stage lah ya, tahap. Pendidikan gelombang pertama atau tahap pertama itu dia lakukan untuk membentuk prajurit-prajurit yang tangguh. Kemudian setelah lulus dari pendidikan tahap pertama atau stage pertama, maka dia menjadikan stage kedua ini untuk orang-orang yang ahli atau para pakar di bidangnya. Kenapa? Karena Plato menyadari bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang atau suatu bangsa, negara bangsa katakanlah, adalah suatu kebenaran.
kebenaran yang harus bisa didapatkan, dan itu juga yang ia lakukan bersama gurunya, ya, Sokrates. Dan bersama Sokrates ini Plato menemukan dialektika, kemudian mengembangkannya lagi. Nah, maksud saya adalah bagaimana Plato ini membangun dialog untuk menemukan suatu kebenaran. Nah, yang saya lakukan hari ini juga melalui civic responsibility juga adalah untuk menggali bagaimana kebenaran itu bisa kita dapat dari perspektif yang tengah-tengah, bukan dari pihak kanan maupun kiri, ya. Karena hari ini kita hidup memang banyak sekali hal yang kadang-kadang kita abaikan begitu saja karena kita berada di kelompok tertentu atau kita terlalu saklek terhadap pandangan tertentu. Nah, kalau kita ingin mencari suatu kebenaran, karena kebenaran ini bagian dari upaya kita untuk bisa memerdekakan bagaimana pendidikan di suatu negara bangsa, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Oke, balik lagi ke Plato. Kemudian setelah dia mendapatkan para ahli, terutama di bidang astronomi ketika itu, pendidikan tahap 3 ini Plato gunakan untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang arif, dan siap untuk memimpin Athena ketika itu. Nah, kita bergeser kemudian ke Jepang. Jepang ketika mereka mengalami kekalahan, ya, dalam tanda kutip, atau Hiroshima dan Nagasaki di bom atom, maka yang Jepang lakukan adalah mendata berapa guru yang tersisa di wilayah tersebut. Kemudian membangun kembali, merevitalisasi pendidikan mereka. Mereka mencanangkan bagaimana pendidikan ini harus dilakukan dengan cepat, agar kebangkitan yang dilakukan oleh Jepang ini bisa cepat untuk bisa dilakukan. Dan kita melihat hari ini, Jepang benar-benar menunjukkan bagaimana cara mereka menghadapi kesulitan. Lagi-lagi melalui pendidikan. Kemudian kita bergeser ke dalam negeri, ya, ke Indonesia sendiri. Ketika Indonesia akan merdeka, banyak tokoh-tokoh yang menganggap bahwa pendidikan adalah hal yang utama dan harus dilakukan. Dan sebenarnya itu pun gagasan dari Plato tadi. Pendidikan bagi Plato mendapatkan tempat yang istimewa atau khusus. Dan itu yang kita sadari bahwa pemimpin negeri ini ketika dulu menyadari betul pendidikan adalah suatu kunci dalam membangun peradaban suatu bangsa. Atau dalam konteks ini adalah kebangkitan, karena kita belum merdeka ketika itu. Kita mengenal semboyan Tutwuri Handayani. Tapi di dalamnya juga sebenarnya ada Ing Ngarso Sungtulodo, ya, di depan memberikan teladan. Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Dan kita hari ini menggunakan semboyan Tutwuri Handayani atau yang lebih dikenal dengan Tutwuri Handayani itu karena memang seorang pendidik, seorang guru atau dosen harus memberikan dorongan. Karena bagaimanapun juga yang bergerak adalah para siswa atau mahasiswanya. Nah, itu pula yang dilakukan oleh saya dalam civic responsibility, kemudian membangun tugas juga berdasarkan mimpi yang akan kalian lakukan, atau komitmen kebangsaan, ya. Ada juga tentang wawasan Nusantara di kelas lain. Nah, itu adalah hal yang barangkali nanti ke depan bisa kalian capai. Maka saran saya adalah apa yang kalian tulis, kalian ketik itu di print, tempelkan di kamar kalian atau di kosan kalian, dan kalian yakinkan dalam diri kalian sendiri bahwa suatu saat kalian akan mampu menembus cita-cita yang hari ini telah kalian tulis. Karena saya pun demikian. Saya terbiasa untuk menulis catatan kecil, kemudian saya tempelkan di tembok atau dimanapun tempat saya bekerja, dan saya baru menyadari sekitar 3-5 tahun kemudian itu bisa benar-benar tercapai. Salah satunya juga tentu tentang buku saya, Saatnya Guru Berpikir dan Bertindak. Pada 2014 lalu, saya ingin menulis buku. Saya menulis dulu di tembok kosan saya waktu itu. Mungkin ada orang yang menertawakan. Tapi jadikanlah itu, jadikanlah tertawaan, jadikanlah candaan,
jadikanlah ketidakpercayaan orang itu sebagai energi positif, bahwa di masa depan kalian bisa menunjukkan itu. Dan alhamdulillah di tahun 2019 atau awal tahun 2020, buku saya masuk ke Gramedia. Meskipun terhalang COVID hari ini, tetapi semoga buku saya juga bermanfaat. Nah, hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kalian harus memiliki mimpi, karena ini adalah pendidikan yang kalian tempuh. Kalian harus memiliki paradigma berpikir yang berbeda ketimbang teman-teman kalian yang kurang mendapatkan pendidikan atau kurang beruntung sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai harapan. Nah, silahkan itu dijadikan sebagai motivasi kalian. Saya juga pernah mendengar cerita dari dosen bimbingan konseling saya ketika di UPI. Beliau pernah mengedit foto jamaah di Mekah ya, menunaikan ibadah haji. Fotonya itu wajahnya dirubah atau kepalanya dirubah dengan kepala dia sendiri. Supaya apa itu menjadi motivasi ketika dia nanti lulus kuliah. Dan hasilnya setelah itu ketika dia ditertawakan oleh kawan-kawannya yang lain, beliau bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan menjadi dosen BK juga di UPI. Nah, mimpi-mimpi ini yang harus kalian lakukan. Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit ya, karena ketika kita tidak bisa mencapai mimpi itu, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya bahwa satu step yang kita tidak bisa raih, mungkin satu step di bawahnya itu bisa kita dapatkan. Nah, ini pentingnya kita untuk bermimpi. Dan itu juga kaitannya jelas dengan pendidikan. Ya, Ki Hajar Dewantara ketika membuat filosofi pendidikan kita ini, akhirnya menyadari betul bahwa pendidikan adalah proses kebangkitan nasional, proses bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Dan dalam Undang-Undang Pendidikan sendiri, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa tujuan pendidikan kita bukan hanya pada aspek kecerdasan saja, tetapi juga bagaimana menjadi iman dan takwa. Pesan almarhum B.J. Habibie kepada kita semua generasi muda adalah menjadi anak-anak muda yang produktif dengan tidak melupakan dua hal, iman dan takwa. Plato juga sebenarnya demikian, karena Plato itu cukup concern dalam agama juga. Dia juga berbicara juga tentang agama. Meskipun banyak literatur yang barangkali satu sama lain berbeda persepsi tentang itu ya. Ada yang mengatakan bahwa Plato ini sesungguhnya adalah bagian dari agama tauhid sebelum ada Islam. Ada juga pendapat yang lain. Tapi hal yang perlu kita garis bawahi adalah lagi-lagi melalui pendidikan ini. Karena ketika dikatakan J. Harapart dalam buku Filsafat Politiknya, Plato ini hidup di masa yang diambang kehancuran, seperti telur di ujung tanduk, tapi ternyata Plato bisa membangkitkan kembali Athena. Saya berharap dengan video ini bisa membangkitkan lagi semangat kalian, khususnya melalui pendidikan, agar memiliki semangat yang tinggi untuk tetap belajar. Bagaimanapun juga kunci pendidikan adalah untuk mendapatkan kebenaran, karena dengan kebenaran kita bisa memperoleh kejayaan bangsa. Sekian dari saya. Terus sebelum saya menutup, terus mimpikan kalian agar jangan sampai berhenti di tahap S1. Mimpi kalian sampai harus S3, apapun pekerjaan kalian nanti. Karena semakin tinggi ilmu yang kalian dapatkan, insya Allah kalian akan semakin dekat dengan kebenaran, mendapatkan kebenaran terombang-ambing, tidak terombang-ambing dalam fitnah dan perpecahan. Sebelum saya menutup, saya ingin membacakan apa yang ada dalam isi buku tersebut yang bisa menjadi motivasi kalian bahwa di masa lalu pun ternyata Plato menghadapi sesuatu yang rumit. Oke. Di buku ini dijelaskan bahwa memang di dalam negara ideal Plato, pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan perhatian yang khusus dan istimewa. Bahkan dapatlah dikatakan bahwa pendidikan adalah tugas dan panggilan yang sangat mulia yang harus diselenggarakan oleh negara.
dapat dipahami mengapa Plato memberi tempat dan peranan yang sangat istimewa bagi pendidikan di dalam negara idealnya. Sebagaimana yang berulang kali dia kemukakan, Plato hidup pada masa Athena sedang berada di ambang kehancuran. Dari pihak luar, Sparta menaklukkan Athena, lalu membatasi kekuasaan Athena hanya dalam wilayah Attika saja. Sedangkan dari dalam para penguasa yang korup dan sistem demokrasi yang telah mengarah ke anarki semakin mempercepat proses keruntuhannya itu. Plato menyaksikan bagaimana norma-norma hidup dan standar moralitas yang semakin kehilangan tempat dari tengah-tengah kehidupan manusia di negara kota Athena. Begitu juga dengan kebajikan, kebaikan serta keadilan semakin tersingkir. Oleh hasutan dan fitnahan orang-orang jahat, kebenaran hendak dibungkam, dan salah satunya korban yang membuat Plato begitu kecewa ialah kematian Sokrates. Sokrates adalah guru dari Plato. Plato melihat kebobrokan masyarakat yang begitu parah takkan dapat diperbaiki dengan cara apapun kecuali lewat pendidikan. Pendidikanlah yang menjadi satu-satunya sanggup menyelamatkan manusia dan negara dari kehancuran dan kemusnahannya. Itulah sebabnya pendidikan mendapat perhatian yang besar dan amat istimewa di dalam negara ideal Plato. Oke, jadi hari ini yang ada hoax, kemudian pandemi juga, itu juga bagaimana yang dialami oleh Plato di masa lalu, bahwa memang bukan pandemi, tetapi ada situasi sulit yang dihadapi oleh negaranya, termasuk juga situasi politik, hukum, kemudian pertahanan dan keamanan negaranya ketika itu, polisi ya. Oke, sekian dari saya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan seorang filsuf besar Yunani kuno bernama Plato atau Platon. Nah, terakhir, semoga kalian terus memiliki semangat untuk terus belajar dan mendapatkan kebenaran. Oke, hadapi, nikmati, dan pelajari. Salam militansi, Ridwan Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.